Kita sudah tiba di bagian akhir siaran Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita dengan topik yang juga sangat menarik gitu ya. Yang berkomentar agak sedikit berhati-hati juga kali di YouTube-nya KBR. Baik, dengan tema kita yaitu KUHP baru jamin kebebasan beragama dan berkeyakinan jadi lebih baik kah? Kita baca lagi satu WhatsApp sebelum ke pertanyaan berikutnya dari Manado. Ada Bapak Johan. Bukannya baru saja aturan dari Kemenak kalau nggak boleh mempersulit lagi pembangunan rumah ibadah. Tapi sayangnya kenapa aturan ini baru keluar sekarang dengan masa jabatan menterinya tinggal sedikit lagi. Pak Arsil, silakan ditanggapi Pak Arsil, pertanyaan dari Manado, Pak Johan. Itu pertanyaannya, karena itu sepertinya lebih statement ya. Mungkin tanggapan dari Pak Arsil seperti apa? Ya, eh, kalau seandainya itu di-enforce dengan baik gitu ya, Mhm. mungkin semoga itu positif ya gitu ya. Jadi memang aturan sepertinya, saya tidak terlalu mendalami soal aturan pendirian rumah apa rumah Rumah ibadah ibadah. gitu ya. Tapi kan sepertinya dulu juga memang mempersulit, tapi sekarang eh, saya juga belum baca gitu ya. Kalau seandainya memang tujuannya adalah untuk mempermudah, gitu, ya itu sesuatu yang positif. Tapi apakah itu akan terlaksana gitu, dengan baik? Apakah itu akan ditaati oleh tidak hanya oleh masyarakat, karena tapi juga oleh negara ini sendiri, gitu ya, daerah apa segala macam. Ya kita lihat ke depannya. Saya nggak tahu apakah Mhm. akan di-enforce dengan baik atau enggak. Kepercayaan saya terhadap bagaimana proses penegakan hukum kita itu sangat rendah. Maaf. Baik. Mungkin dari Romo mau ditambahkan atau ada komentar dari Romo? Silakan. Ya, suaranya masih off, Ini Mo. Ya, silakan. Eh, Persis yang disampaikan tadi ya. Eh, yang pertama saya mau nanggepi yang Ibu yang dari Jogja tadi Bu ya. Rani, ya. Ya, sebagai representasi kelompok rentan mungkin saya sangat tidak bisa menjawab gitu ya. Tetapi begini, ada satu hal yang bagi kami menjadi acuan kaitannya dalam memosting postingan kami. Satu, Mm. itu diusahakan untuk tidak lompat pagar. Dan yang kedua adalah kami mempunyai atau menghargai sense umat keseluruhan, karena persoalannya lebih ke internal. Bagi kami ajakan untuk refleksi lagi. Barangkali apa yang kami ekspresikan, cara kami beriman gitu ya, Mm. itu mungkin terlalu kebablasan, terlalu liar gitu. Maka bagi kami ajakan untuk berefleksi, ajakan untuk menyadari lagi rasa berimannya umat kami secara menyeluruh. Itu sih yang bagi kami acuan di dalam memosting sesuatu, sehingga tidak disebut lagi dalam tanda kutip penistaan gitu, atau hasutan permusuhan dan seterusnya. Itu sih Mbak Naomi. Oke. Mungkin Romo boleh kasih contoh lompat pagar yang seperti apa sih, Mo, menurut Romo? Sebenarnya postingan-postingan itu udah lama ya, Mm. cuman Mm. seringkali ada komen di bawahnya itu, "Woi, jangan lompat pagar," gitu ya. Memang ada teman misalnya mau posting ini, boleh nggak saya nangkep ini? Jangan, biar diposting apa, biar ditanggapi mereka sendiri saja gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang beres Mhm. misalnya, tidak usah cepat-cepat untuk berkomentar, terutama kalau itu tetangga sebelah gitu. Oke. Biar aman ya, Mo. Oke, baik. Baik, mungkin Mbak Inun ada yang ingin disampaikan gitu ya kepada sesama kreator gitu supaya terhindar dari situasi yang bisa mendapatkan mereka jadi korban kriminalisasi atas nama agama. Dari Mbak Inun mungkin bisa disampaikan, silakan. Eh, Mungkin lebih kepada apa ya? Karena seperti yang disampaikan Pak Antu tadi, bahwa hukum kita memang belum cukup jelas untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penodaan, apa yang dimaksud dengan penistaan dan lain sebagainya. Sehingga ketika berkomentar ya mungkin saya lebih apa ya, memberi rasa aja terhadap bahasa kita. Biasakan untuk interaksi di dunia nyata itu sama dengan interaksi dengan di dunia maya gitu. Jangan bahwa
kok karena saya nggak kelihatan nih, karena saya nggak bakal ketahuan nih, saya bisa maki-maki orang, bisa chat segala macam. Jangan perlakukan orang seperti Anda memperlakukan dia di dunia nyata. Sebagaimana Anda takut ketika tetangga Anda marah kalau dikatain, oh dia apa kalau ini kalau itu, ya jangan juga dilakukan itu di media sosial. Itu aja sih. Baik, ini sama juga nih mau tanya ke Romo. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sesama konten creator gitu Mo, supaya nanti terhindar dan juga tidak menempatkan mereka jadi korban kriminalisasi atas nama agama. Silakan Romo. Setuju saya dengan Mbak Ainun ya. Jadi ruang medsos itu bukan ruang anonim, apalagi misalnya berlindung pada akun-akun tertentu, bukan secara pribadi gitu ya. Tapi lakukanlah apa yang di media sosial sebagaimana itu interaksi dunia nyata gitu. Terus yang kedua saya pikir kalau kaitannya kepada kami tadi yang masalah internal, nampaknya memang sense kepekaan saya terhadap orang lain itu mungkin perlu terus diasah gitu ya. Bagaimana saya menyadari, oh cara dia itu begini di dalam menghormati Tuhannya gitu ya. Jadi tidak serta-merta, oh ini berbeda, oh ini apa namanya berlawanan dengan saya. Nah, saya kira perlu lagi untuk terus-menerus berlatih untuk menyadari kepekaan seperti itu sehingga saya tidak cepat-cepat untuk memposting sesuatu yang katakanlah itu berlawanan atau aneh. Terima kasih. Oke, baik Romo. Terakhir Pak Arsil, bisa disampaikan begitu apa yang kira-kira harus bisa dilakukan oleh masyarakat, kemudian organisasi sipil, supaya masyarakat tetap bisa mendapat haknya begitu, menjalankan kebebasan beragama dan juga keyakinan. Silakan Pak Arsil, silakan. Oke, mungkin yang terakhir aja lah ya. Saya sepakat dengan Mbak Ainun, itu mungkin panduan yang paling baik lah ya dalam bermedia sosial. Ya bayangkan seperti kalau ada orang ya, saya juga coba lakukan itu dulu, makanya saya dulu punya akun Twitter dan menghindari apa ya kata-kata atau tweet yang saya tahu, saya sadari bahwa ini akan menyerang perasaan orang lain, kira-kira begitu ya. Dan juga pedoman lainnya adalah dan kadang kita kan kesel juga ya di media sosial ngelihat komen orang apa segala macam, lihat peristiwa itu kesel dan kemudian secara impulsif kita langsung tweet gitu ya. Itu juga harus dihindari. Jadi seperti juga kata orang bijak, kalau lagi marah jangan ambil keputusan. Jadi kalau lagi kesel jangan nge-tweet. Itu yang akhirnya membuat saya juga akhirnya lama-lama kesel terus ngeliat medsos, akhirnya dibanding saya ikutan delete account aja. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau secara keseluruhan bagaimana menjaga kebebasan beragama, saya bukan ahlinya di situ. Oke, baik Pak Arsil. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit. Terakhir mungkin ini kayaknya saya satu-satunya yang garis serius ya. Garis lucu dan garis serius ya. Okay. Garis serius ya. Biar balance ya, Pak Arsil. Silakan Pak Arsil. Udah itu aja sih. Itu aja. Oke, baik. Dari Romo ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari Mbak Ainun juga, silakan dari Romo. Ya, Romo. Dulu, silakan Romo. Romo dulu boleh, silakan. Baik, nampaknya saya juga menjadi sangat serius pagi ini karena pembukanya Pak Asril. Iya. Saya tetap mengajak teman-teman mengekspresikan iman itu dengan sukacita, dengan gembira, apalagi dengan tempelan garis lucu, tetapi bukan menjadi alasan untuk dalam tanda kutip menjadi main-main. Itu. Terima kasih. Baik, dari Mbak Ainun silakan. Iya, mungkin saya teringat dengan quote-nya Habib Jafar ya, bahwa agama itu memang bukan candaan, tapi bagaimana agama itu dibuat sehevan mungkin gitu, bahwa kita dalam beragama bisa bahagia kok, nggak usah terlalu serius, nggak usah suka marah-marah. Agama itu semenyenangkan itu, untuk apa dibikin terlalu menyeramkan. Mungkin itu dari
Baik, terima kasih sekali untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini. Ada Mbak Ainun Jamilah, inisiator Cadar Garis Lucu. Kemudian juga ada Romo Andreazu, pegiat media sosial Katolik Garis Lucu. Kemudian juga ada Pak Arsil, peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan LAIP. Untuk waktunya di ruang publik pagi hari ini, terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu dan penuh dengan sukacita beragama dan juga berkeyakinan. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih untuk Anda sudah menyimak ruang publik KBR pagi hari ini. Sampai jumpa.